Salam. Dari sepanjang bacaan kita ini 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 secara seragam di Gereja Raja Mamasa diberi judul hidup dalam kebenaran walau menderita. Hidup dalam kebenaran walau menderita. Tapi saya coba buat tema yang lebih kecil, panggilan untuk menderita. Jadi saya mencoba menampilkan gambar kecil untuk mengantar kita memaknai firman Tuhan hari ini. Ada gambar seseorang dalam penjara, diperhadapkan kepadanya satu kunci penjara itu dan sepotong roti. Tapi kondisi yang bersangkutan selama dalam penjara adalah sudah sangat kelaparan. Sangat kelaparan. Sehingga di tengah kelaparan itu dia tidak terlalu butuh kunci. Tidak terlalu butuh kunci penjara. Dia pasti membutuhkan roti. Kira-kira apa alasannya? Kenapa dia tidak ambil kunci penjara, tapi malah mengambil roti? Boleh ada kalau ada yang mau bicara. Dia di penjara sudah dalam kelaparan yang sangat luar biasa. Kemudian di depannya, kemudian dia kebetulan mendapat sepotong kayu untuk bisa mengambil dua pilihan. Satunya roti dan satunya kunci. Saya kira dia ada pada keputusan yang benar. Pas dia ambil roti, saya setuju semua gitu. Tapi roti ditulis itu kejahatan dan sebelah sana kebenaran. Yang jauh-jauh itu pasti. Yang roti itu kejahatan, yang sebelah sana itu kebenaran. Tapi kenapa dia harus pilih roti? Karena dia sudah lapar. Kunci tidak bernilai di tengah kelaparan. Tidak ada nilai kunci itu di tengah kelaparan. Pasti yang paling penting kita ambil adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, yaitu roti. Ada begitu alasan dan begitu banyak spekulasi menjalani hidup ini. Kita umpama seperti seorang dalam penjara. Sebenarnya di hadapan kita ada kunci untuk bisa keluar dari pergumulan besar. Tetapi karena yang sedang kita derita itu, yang sedang kita alami ini, yang sedang memukul keberadaan hidup kita itu, membuat kita tidak melihat jauh lebih besar ketika kita bisa mendapatkan kunci kebebasan itu. Hati dan pikiran kita lebih tertuju kepada apa yang sudah bisa mengenyangkan perut hari ini. Itu kenyataan. Dan kenyataan itu diperhadapkan kepada kita siang dan malam. Sulit sekali untuk melihat kunci sebagai sarana makan roti di restoran. Kita lebih memilih akan mengambil roti ini karena ini sudah di depan mata. Dipanggil untuk menderita. Tentu rasanya mendengar judul ini tidak menarik. Dan kalau ada orang dipanggil dari mana saja, diundang saja untuk makan di pesta perkawinan, masih banyak yang punya halangan. Apalagi kalau, sini kita mau menderita. Undangan, bukan undangan itu. Pasti kita katakan, tidak. Sedangkan dipanggil untuk acara yang menyenangkan, tapi masih sebagian kita terhalang oleh berbagai persoalan-persoalan ini tidak datang. Nah, ini undangan untuk menderita, dipanggil untuk menderita. Siapa yang mau datang pada panggilan untuk menderita? Tentu tidak ada. Justru dalam hidup yang modern ini kita berpikir bahwa muda kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga. Kan itu mimpi kita semua. Pada saat masih muda, ya hidup kaya raya. Ketika kita sudah tua, poya-poya, lalu kemudian pada saat kita mati masuk surga. Itu impian semua orang. Aman, enak, nyaman. Hari ini semua orang tidak mau menderita, dan itu sangat dihindari oleh semua orang. Berbagai cara, dan akhirnya cara termudah untuk menghindari penderitaan adalah memudahkan segala sesuatu. Itulah sebenarnya kemudian dunia menawarkan semua menjadi mudah. Tidak banyak orang yang mau susah, sehingga semua sudah super mie, serba instan. Sebenarnya kalau kita beli mie biasa, rasanya bisa seperti super mie, tetapi kita lebih milih super mie atau kopi seduh saja. Semua tinggal tercelup, tidak ada lagi masih harus beli tapisan lah,
masih harus buang ampasnya, ini serba. Semua semakin ke depan semakin orang akan yang instan saja, yang cepat saja. Ya begitu juga dengan kehidupan ini. Mau kaya cari yang cepat saja, yang mudah saja, toh. Bahkan ada ungkapan sekarang ini dunia semakin canggih, baring-baring saya sudah bisa dapat uang. Kalau dulu kita bilang baring-baring dapat uang, orang langsung tersinggung karena itu pasti pekerjaan yang tidak baik, toh. Nah, anak saya itu kerja di hotel, baring-baring saya dapat uang. Nah, itu sebuah ungkapan yang tidak bagus pada zaman dulu. Tapi sekarang orang memang ada yang baring-baring saja dapat uang karena dunia sudah berubah. Panggilan untuk menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu pengantar. Bacaan firman Tuhan ini sebenarnya ditujukan Petrus kepada budak-budak yang ada pada saat itu. Sudah banyak budak-budak yang Kristen, Romawi itu begitu. Jadi di Romawi itu orang-orang hidup dalam perbudakan. Nah, sudah banyak juga orang Kristen yang hidup dalam perbudakan. Orang-orang banyak juga budak-budak yang kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Maka dinasihatkan kepada mereka, tunduklah kepada Tuhanmu, sekalipun Tuhanmu itu kejam. Begitu seriusnya, begitu beratnya menjadi seorang Kristen. Kalau kita pasti katakan, masa kita harus tunduk kepada Tuhan yang kejam? Justru Petrus katakan, tunduklah kepada Tuhanmu, sekalipun Tuhanmu itu kejam. Siapa yang mau hidup menderita, sekalipun itu kebenaran? Tidak banyak orang yang berani melakukan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan kita ini adalah pada masa kekristenan baru menyebar di Romawi, dan pada masa itu ada banyak orang-orang, sekali lagi ada banyak budak-budak yang sudah menjadi Kristen. Makanya Petrus mengajak mereka untuk hidup sebagai seorang budak yang setia, sebagai seorang budak yang taat terhadap tuannya, dengan sebuah harapan bahwa kalau mereka menjadi budak yang taat, maka mereka menunjukkan kualitas mereka sebagai orang yang percaya, sekalipun tuannya itu adalah tuan yang kejam. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu ini tidak jauh beda dengan kehidupan kita sekarang. Bahwa semakin hari kita semakin diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Sudah banyak orang Kristen yang tidak mau menderita. Sudah banyak orang Kristen yang tidak mau memikul salib. Sekarang ini sedang diadu antara roti atau kunci. Kita selalu melihat yang terdekat adalah ambil roti dulu. Kita lupa bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita mengambil kunci supaya kita bisa bebas dari penjara itu. Petrus mengingatkan kepada kita untuk meneladani Yesus Kristus dalam penderitaannya. Yang terhebat yang dimiliki orang Kristen adalah, dan hampir tidak dimiliki oleh agama yang lain, jangan balas caci maki dengan caci maki, atau kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, mencaci orang yang mencaci kita, berbuat jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak ada bedanya dengan orang lain. Ajaran inilah yang membuat kita istimewa dari semua agama, bahwa kita diajak untuk memberkati orang yang mengutuk kita, dan berdoalah bagi musuhmu. Memang itu menderita, tetapi penderitaan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Mengikut Kristus itu memang panggilan untuk hidup menderita. Tapi penderitaan bukan karena kejahatan. Penderitaan karena kita melakukan yang benar. Bahagia orang yang menderita karena melakukan kebenaran. Tetapi betapa sakitnya dan betapa celakanya orang-orang yang menderita karena melakukan kejahatan. Saya pernah mendengar penggalan khotbah Ahok ketika dia dimasukkan dalam penjara. Dia berkata begini, ketika saya masuk dalam penjara, satu yang ada dalam pikiran saya, Tuhan saya itu hebat. Tuhan tahu sekarang saya harus dipenjara, dan Tuhan izinkan saya dipenjara. Lalu ditanya, apakah Ahok tidak marah terhadap orang-orang yang sengaja memenjarakan Ahok? Ahok katakan begini, Tuhan izinkan mereka untuk memenjarakan saya. Jadi saya tidak pernah dendam terhadap mereka, sebab saya tahu bahwa Tuhan
mengizinkan mereka untuk memenjarakan saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan saya, dan Tuhan tahu kalau saya harus dipenjara. Karena satu hal, dan saya yakin bahwa selama saya dipenjara dan saya tidak, karena saya bukan melakukan kejahatan, maka saya merasa bahwa penjara itu adalah tempat di mana saya berjumpa dengan Tuhan lebih khusus lagi. Ahok bukan nabi, tetapi dia adalah ciri, di suatu sudut adalah ciri orang-orang yang dapat diteladani dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga begitu. Mari kita mencoba untuk menjadikan diri kita teladan di tengah-tengah penderitaan. Ada banyak orang berkata begini, saya begini karena saya hidup susah. Sudah berkali-kali saya mengatakan dalam setiap renungan atau khotbah bahwa kaya itu ujian, miskin itu cobaan. Dua-duanya punya potensi masuk neraka. Dua-duanya punya potensi masuk surga. Tapi kita sering berkata, yang miskin katakan, wah, senang kita karena miskin ki. Yang susah masuk surga itu orang yang kaya. Oh tidak. Orang kaya susah masuk surga, orang miskin juga susah masuk surga. Orang kaya menghadapi sebuah pergumulan disebut ujian, diuji dengan kekayaan. Orang miskin dicoba dengan kemiskinannya. Tidakkah kau mencuri kalau kau miskin? Tidakkah engkau kemudian melupakan Tuhan kan? Maram itu apa mau kami lakukan deh? Apa yang kami mau makan kalau kami tidak pergi mendodos? Kita dipaksa-paksa terus untuk bersekutu. Apa kami mau makan? Itu kan juga bagian dari pengingkaran dari realitas bahwa karena kita miskin, maka alasan kemiskinan lah yang membuat kita untuk meninggalkan segala tanggung jawab dalam persekutuan. Karena kita menderita, maka kita katakan, ini kan Tuhan yang buat kami menderita. Sehingga dalam penderitaan ini, ya memang kita harus jaga jarak dengan kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan-kegiatan rohani. Apa lakukan deh? Apa mau makan? Demikian sebaliknya. Dengan kehidupan orang-orang kaya disibukkan dengan berbagai persoalan. Itulah kemudian kita berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Tetapi orang-orang kaya yang penuh hikmat dan bijaksana mengatur kekayaannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tentu dia mempunyai peluang yang besar untuk masuk surga. Sama dengan orang-orang miskin. Kenapa orang-orang miskin katakan dia punya peluang masuk surga? Karena tidak ada kekayaannya yang menghalangi dia untuk pergi dan menikmati persekutuan. Dia mampu melepaskan dirinya bagi orang-orang miskin tertentu. Tapi bagi orang miskin tertentu karena kemiskinannya mengatakan, ya tak lain mau gereja kata persembahan. Tidak ada baju, tidak ada ini dan tidak ada itu. Itu juga kemiskinan yang membawa kita kepada kehancuran. Mari dalam penderitaan ini, bahagialah menjadi orang miskin. Tapi selama engkau miskin, engkau tidak melakukan kejahatan. Engkau terus bekerja sesuai dengan batas kemampuanmu. Bahagialah menjadi orang kaya. Karena selama engkau kaya, kau tidak mengambil paksa milik orang lain. Dan kau tidak menggunakan kekuasaan dan kekayaanmu untuk kemudian meraup keuntungan dari orang-orang yang miskin. Orang kaya tidak salah dan orang miskin tidak salah. Dua-duanya di hadapan Tuhan mulia kalau dia hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita dipanggil ternyata untuk hidup menderita di dalam kebenaran. Selalu ada risiko untuk hidup ini. Kita bekerja hari ini, risikonya berapa tahun yang akan datang kita akan nikmati. Kita tidur-tidur hari ini, itu juga punya risiko. Silakan tunggu berapa tahun akan datang. Kalau Anda kerja keras hari ini, itu punya risiko 5 tahun akan datang. Dan kalau Anda memilih tidur-tidur hari ini, itu juga punya risiko 5 tahun akan datang. Jadi Anda bekerja, Anda tidur. Dua-duanya punya risiko. Anda menjadi jahat atau Anda menjadi orang percaya, atau Anda menjadi orang yang setia dalam kebenaran, semuanya punya risiko. Mungkin belum 5 tahun ke depan, tetapi sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali, risiko itu akan kita terima bersama-sama. Terlalu kecil kalau kita berkata begini, bahwa setiap urusan, kalau kita jahat hari ini kita masuk penjara,
Ada orang jahat hari ini belum masuk penjara. Karena memang kita tidak dihakimi di sini. Kita tunggu penghakiman yang lebih besar. Dan itu saatnya. Mari kita bersama-sama belajar bahwa Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya sekarang kamu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ajaran Kekristenan memang berbeda dengan ajaran yang lain. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan jangan balas caci maki atau caci maki, tapi hendaknya yang kamu menjadi berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil, untuk menjadi berkat. Katakan kebenaran itu walau pahit. Pilih kebenaran walaupun kamu harus mati. Amin.